Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas materi tentang persamaan logaritma. Nah, untuk persamaannya adalah bentuk basis fx log hx sama dengan basis gx log hx. Untuk bentuk yang kedua, A dikali basis A log X dikuadratkan ditambah B kali basis A log X ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi ini untuk yang bentuk nanti dimisalkan kuadrat ya. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan dua contoh soal yang akan dibahas. Oke, kita masuk contoh soal yang pertama. Contoh soal nomor 1. Tentukan penyelesaian persamaan basis 2x dikurangi 3 log x ditambah 3 sama dengan basis x ditambah 1 log x ditambah 3. Bisa kalian perhatikan di sini untuk numerusnya sudah sama ya, yaitu x ditambah 3. Sedangkan di sini basisnya untuk penyelesaiannya kita ambil basis sebelah kiri sama dengan basis sebelah kanan. Nah, ini adalah untuk yang bentuk basis fx log hx sama dengan basis gx log hx. Jadi numerusnya sama sedangkan basisnya berbeda dan basisnya berbentuk fungsi. Bentuk fungsi itu maksudnya yang seperti x ditambah x dikurang, seperti itu. Jadi nanti penyelesaiannya basis kiri sama dengan basis kanan. Oke, kita coba selesaikan di sini. Dua x dikurangi 3 sama dengan x ditambah 1. Kita selesaikan, x-nya pindah ruas kiri. 2x dikurangi x sama dengan 1 ditambah 3. 2 dikurangi x hasilnya x, 1 ditambah 3 hasilnya 4. Nah, kita ketemu x-nya sama dengan 4. Sama seperti eksponen yang kemarin, jadi kalau sudah ketemu x untuk yang bentuk seperti ini harus kita uji syarat terlebih dahulu ya. Jadi ada uji syaratnya. Kalau ada uji syarat itu harus dikerjakan dulu, jadi harus memenuhi terlebih dahulu agar termasuk pada himpunan penyelesaian. Tadi uji syaratnya x-nya itu kalau disubstitusi ke basis hasilnya harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, karena ini kata-katanya dan, berarti harus memenuhi keduanya, harus lebih dari 0 dan harus tidak sama dengan 1. Ini kan basisnya ada 2. Kita uji satu persatu. Yang pertama untuk 2x dikurangi 3.
X-nya kita substitusi, jadinya 2 dikali 4 dikurangi 3. Ini 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, ternyata hasilnya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Karena hasilnya 5, jadi lebih dari 0 dan bukan 1. Untuk basis yang kedua adalah X ditambah 1. Kita substitusi, X-nya 4 ditambah 1 sama dengan 5. Ini juga lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Untuk syarat yang pertama, syarat yang uji basis ternyata memenuhi. Tapi ingat, untuk bentuk persamaan logaritma ini ada 2 syarat. Syarat yang kedua adalah numerusnya lebih dari 0. Di sini numerusnya sama ya. Jadi numerus kiri sama numerus kanan itu sama, yaitu X ditambah 3. Jadi X ditambah 3 sama dengan 4-nya kita substitusi, 4 ditambah 3 berarti 7. 7 lebih dari 0. Oke, berarti ini juga memenuhi. Syarat pertama memenuhi. Syarat yang kedua memenuhi. Berarti untuk X sama dengan 4 memenuhi sebagai himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian sama dengan 4. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua untuk bentuk persamaan seperti ini. Tentukan penyelesaian basis 2 logaritma dikuadratkan X dikurangi basis 2 logaritma X pangkat 3 sama dengan 4. Nah, nanti penyelesaiannya ini kita jadikan persamaan kuadrat. Nah, jadi nanti kenapa harus dijadikan persamaan kuadrat? Karena di sini logaritmanya dikuadratkan ya, bisa kalian perhatikan di sini ada angka 2 ini yang saya lingkari, angka 2 yang saya lingkari itu sebagai logaritma dikuadratkan, tapi beda untuk yang angka 3 yang belakang saya lingkari. Angka 3 itu bukan pengkuadratan log tapi pengkuadratan X. Jadi ini untuk yang bentuk persamaan seperti ini. Jadi penyelesaiannya nanti kita misalkan terlebih dahulu. Kenapa dimisalkan? Agar lebih ringkas. Jadi misalkan tidak dimisalkan lainnya, itu tidak masalah. Hanya saja nanti terlalu panjang dalam pengerjaan. Oke, ini dijadikan persamaan kuadrat. Kita coba selesaikan. Basis 2 log kuadrat X dikurangi basis 2 log X pangkat 3 sama dengan 4. Nah, di sini soalnya kita ubah dulu
agar sama-sama berbentuk yang logaritma ya. Yang logaritma kita ubah agar sama-sama bentuknya hanya 2 log X, basis 2 log X. Itu kan yang paling depan masih basis 2 log kuadrat. Jadi kita ubah dulu bentuknya agar kalian lebih paham. Jadi di sini ada basis 2 log kuadrat yang paling depan ini. Ini maksudnya basis 2 log X dikuadratkan. Jadi logaritmanya dikuadratkan. Maka dari itu bisa kita ubah bentuknya di sini menjadi basis 2 log X dikuadratkan. Dikurangi. Nah, kita kembali mengingat sifat logaritma. Di sini ada perpangkatan X pangkat 3 ya. Ada X pangkat 3. Jadi pangkat paling belakang, pangkat numerus itu bisa kita tarik ke depan. Ini adalah sifat, misalkan ada A log B pangkat N. Itu senilai dengan N dikali A log B. Nah, jadi sifat logaritma bisa kalian buka kembali. Berarti itu kita ubah menjadi 3 dikali basis 2 log X. Oke, ya. 3 kali basis 2 log X. 4-nya kita pindah ruas. Ini dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan karena bentuknya kan sudah kuadrat ini. Sama-sama 2 log X. Yang paling depan dikuadratkan, yang tengah enggak, yang paling belakang enggak ada logaritma. Agar lebih ringkas, kita misalkan terlebih dahulu penulisannya. Jadi ini saya misalkan basis 2 log X itu sebagai Y. Apakah harus Y? Tidak. Kamu pakai A, B, C, P, Q, R, S boleh. Yang penting jangan pakai X kembali. Ini berarti kita ubah penulisannya menjadi Y kuadrat dikurangi 3Y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini kan lebih ringkas. Kemudian kita faktorkan. Ini pemfaktorannya menjadi Y dikurangi 4 kali Y ditambah 1 ya, sama dengan 0. Yang depan Y dikurangi 4 kita sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 4. Atau yang ruas kanan Y ditambah 1 sama dengan 0, sehingga Y-nya sama dengan negatif 1. Ingat, ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena yang kita temukan baru Y. Padahal untuk soal variabelnya kan X. Jadi harus kita kembalikan terlebih dahulu ke permisalan. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya seperti ini. Itu tadi kan ketemu Y-nya sama dengan 4 dan negatif 1. Itu baru Y. Kita mau mencari X. Berarti kita kembalikan lagi ke 2 log X, basis 2 log X sama dengan Y ini. Nah, jadi Y-nya kamu ganti basis 2 log X untuk mencari X. Kita kerjakan, ini saya kerjakan di ruas kanan ya, di sebelah kanan ini. Yang pertama tadi kan Y-nya sama dengan 4. Padahal kita tahu basis 2 log X sama dengan Y. Ini saya tulis dulu di sini, basis 2 log X itu sama dengan Y. Jadi Y-nya kita ganti menjadi basis 2 log X. Nah, untuk penyelesaiannya nanti kita gunakan sifat yang ini ya. Jadi A log B sama dengan C itu senilai dengan
A pangkat C sama dengan B. Jadi yang definisi logaritma paling awal itu, logaritma bisa diubah menjadi eksponen. Nah, ini kita selesaikan, berarti Y-nya kan ini tadi basis 2 log X, berarti basis 2 log X sama dengan 4. Kita gunakan definisi logaritma, jadi kita ubah menjadi eksponen. Ini berubah menjadi 2 pangkat 4 sama dengan X. 2 pangkat 4 berapa? 16 ya. Berarti X-nya sama dengan 16. Oke, kita ketemu X yang pertama. Untuk X yang kedua, karena tadi Y-nya kan ada 2. Y sama dengan negatif 1. Berarti basis 2 log X ini sama dengan negatif 1. Kita ubah jadinya 2 pangkat negatif 1 sama dengan X. 2 pangkat negatif 1 berapa? Jadinya pecahan ya, 1/2 sama dengan X. Oke. Selesai, kita temukan 2X di sini. Himpunan penyelesaiannya sama dengan 1/2,16. Nah, saya rasa untuk video pembahasan kali ini cukup 2 soal dulu. Untuk next kita lanjutkan pada soal-soal berikutnya. Terima kasih, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.